Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kita bahas pembahasan soal KSN IPA SMP ya. Kali ini saya akan memberikan soal-soal tentang GLB dan GLBB serta soal tentang hukum Archimedes yang lebih bervariasi. Oke adik-adik, untuk soal nomor 1 ini adalah soal tentang gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. Oke adik-adik, di sini ada grafik ya. Grafik ini adalah benda A dan benda B bergerak bersama-sama. Ini grafik benda A yang lurus, grafik benda B yang naik ini ya. Sesuai grafik kecepatan terhadap waktu di samping ini ya, dibuat di bawah ini. Setelah bergerak selama 10 detik, A dan B memiliki perubahan posisi yang sama. Oke, setelah 10 detik memiliki perubahan posisi yang sama. Oke adik-adik, kecepatan B sama dengan kecepatan A setelah mereka bergerak berapa sekon ya. Jadi kecepatan B sama dengan kecepatan A setelah mereka bergerak berapa sekon. Oke adik-adik, di sini adik-adik harus tahu dulu ya, grafik ini grafik gerak lurus yang seperti apa. Oke adik-adik, kalau kita lihat ini grafik V terhadap T, jika lurus seperti ini berarti dia GLB. Jadi adik-adik, untuk grafik A itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Oke adik-adik, kita tahu bahwa gerak lurus beraturan itu punya rumus ya, V sama dengan S bagi T. Ciri-cirinya kecepatannya tetap ya, kecepatannya tetap. Oke adik-adik, kemudian grafik B ini yaitu GLBB dipercepat, gerak lurus berubah beraturan. Kita tahu rumusnya ada 3, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke adik-adik, tentang beda GLB dan GLBB ini telah pernah kami bahas di video sebelumnya, yaitu beda GLB dan GLBB. Adik-adik bisa lihat di video kami sebelumnya seperti yang di pojok kanan atas. Adik-adik tinggal klik saja untuk mendapatkan videonya. Oke adik-adik, kita langsung bahas ya adik-adik. Oke adik-adik, di sini ya GLB dan GLBB sudah jelas dari grafiknya ya. Oke adik-adik harus tahu V ini kecepatan, S jarak, T waktu. VT ini kecepatan akhir, V0 ini adalah kecepatan awal, A percepatan, T waktu, S jarak. Oke adik-adik, dari sini ya kita lihat, setelah bergerak 10 detik, A dan B memiliki perubahan posisi yang sama. Jadi ketika mengalami perubahan posisi yang sama, berarti dia menempuh jarak yang sama setelah 10 detik. Oke adik-adik, kita lihat jika kita gunakan rumus ini, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Dengan mengambil T-nya 10 detik, nanti yang ini T 10 detik, T ini ya, T ini juga 10 detik dikuadratkan. Nanti jarak yang kita dapatkan adalah sama antara A dengan B. Namun di sini kita butuh percepatan A. Ya, tidak ada A, berarti kita cari A dulu dengan menggunakan rumus yang pertama ini adik-adik, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. VT ini adalah kecepatan akhir ya. VT sama dengan V0 tambah AT. VT ini adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu. Dari mana mengambilnya? Adik-adik lihat gambar. Kecepatan saat 10 sekon itu 30 meter per sekon. Oke adik-adik, ambil VT-nya 30. Kecepatan awalnya ini kan GLBB. Lihat grafik B. Mati kecepatan awalnya di sini 10. Tambah A itu percepatan kita cari. T itu waktunya 10 di sini ya. Sehingga 30 ini 10 pindah ruas jadi kurang di sini sama dengan 10A. T
30 kurang 20, 10 sama dengan 20 sama dengan 10A. Coret nolnya sehingga A 2 meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik, dapat 2 meter per sekon kuadrat A-nya kita masukkan ke sini ya. Karena T-nya ini nanti 10 sekon, maka jarak yang kita cari ini adalah jarak yang sama antara A dengan B. Karena kita ambil waktunya 10 sekon. A-nya kita masukkan 2 di bawah A sini adik-adik. Oke, V0-nya kecepatan awal yang B tadi ya 10. Jadi ini 100, ini kita coret 2-nya 10 kuadrat 100, jadi jaraknya 200 meter. Jadi berubah posisi sejauh 200 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh A dan B sama ketika waktunya 10 detik ya, dapat 200 ya. Oke adik-adik, ketika jaraknya sama kita dapat mencari ini kecepatan di A menggunakan rumus P sama dengan S bagi T. Karena di A ini adalah GLB, maka rumusnya yang ini ya. Oke, jaraknya kan 200 ketika waktunya 10 sekon. Ya, karena di sini disampaikan tadi ketika bergerak 10 sekon atau 10 detik memiliki perubahan posisi yang sama. Sehingga kecepatan A ketika jaraknya 200 yaitu 200 bagi 10 ya, kita coret nolnya ya, sehingga 20 bagi 1 hasilnya 20 meter per sekon. Jadi kecepatan A 20 meter per sekon. Adik-adik kita tahu bahwa A ini adalah GLB, kecepatannya tetap. Adik-adik lihat grafiknya lurus. Di sepanjang waktu kecepatannya akan tetap ya, kecepatannya 20 meter per sekon. Oke adik-adik, pertanyaan soal kecepatan B sama dengan kecepatan A. Berarti ketika kecepatan B sama dengan A, berarti posisinya di sini. Ya, ketika dia bersilangan di sini. Berapakah kecepatan A di sini? Yaitu 20. Kecepatan B juga 20. Ya, jadi kita bisa cari ya waktu yang ditempuh oleh A dan B ini dengan menggunakan rumus GLBB yang di sini ya, dengan memakai kecepatannya 20 ya, karena dia akan sama pasti 20 karena A ini sepanjang waktu dia 20 ya. Jadi adik-adik bisa gunakan rumus PT sama dengan V0 tambah AT ya. Oke, VT itu kecepatan akhirnya ya, yaitu kecepatan saat di sini ya, yaitu 20. Kecepatan awalnya kita ambil 10 yang ini. Percepatannya sama ya, percepatan yang B tadi ya mengalami percepatan 2 dari hasil yang di atas ini kali waktu. Oke adik-adik, ini 20, 10 pindah ke sini jadi kurang 10, ini jadi 2T. 20 kurang 10 ya, kita sambung di sini, hasilnya adalah 10 sama dengan 2T. Sehingga T sama dengan 10 bagi 2. Sehingga T sama dengan 5 detik atau 5 sekon. Jadi ketika kecepatan B sama dengan kecepatan A yaitu di sini ya, waktu tempuhnya adalah 5 detik atau 5 sekon. Jadi ini 5 sekon. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua yaitu tentang hukum Archimedes. Ini agak bervariasi adik-adik, di mana di sini ada 2 jenis zat cair ya. Oke adik-adik, kita lihat dan kita bahas. Sebuah kubus bersisi 10 cm dicelupkan pada cairan yang berada dalam suatu wadah. Cairan terdiri dari air yang massa jenisnya 1000 dan minyak massa jenisnya 900. Berarti di dalam cairan ini ada 2 zat cair yaitu air dan minyak. Ya, tentunya yang berada di bawah adalah air ya adik-adik, karena air lebih besar massa jenisnya ya. Oke. Ini kita misalkan air, yang berada di bawah air, yang ini minyak. Oke. Kemudian dengan ketinggian permukaan minyak 3,6 cm di atas permukaan air. Ya.
ketinggian minyak 3,6 di atas permukaan air. Adik-adik tengok, di sini kita misalkan batas permukaan airnya kita kasih warna merah ini ya. Ini batas air. Ini batas minyak. Oke, ini minyak ya. Oke, katanya ketinggian permukaan minyak 3,6 cm di atas permukaan air. Berarti ini air ke permukaan minyak ini 3,6. Ya, ini 3,6 cm. Oke, kemudian jika permukaan atas kubus berada 2 cm di atas permukaan minyak, oke, kubusnya kita gambarkan. Ya, ini 2 cm. Ini 2 cm. Kubus tadi kan tingginya 10. Di sini ada lihat 10 cm. Berarti kalau kita tambah 2 dengan 3 baru 5. Berarti dia berada di bawah sini. Ya, ini gambarnya karena kecil ya, bentuknya seperti balok ya adik-adik. Sebenarnya aslinya kubus ya, kalau permintaan soal ya. Anggap saja ini kubus ya. Oke, seperti ini adik-adik. Jadi dari permukaan minyak ke atas ya, jika di atas permukaan kubus berada 2 cm di atas permukaan minyak, berarti ini 2 cm. Dimana tadi permukaan minyaknya 3,6, berarti kita dapat cari sisanya dari permukaan air ini kan batas air ini ke bawah, yaitu 10 dikurang 2 dikurang 3,6, jadi 10 kurang 5,6, jadi dapatnya 4,4 cm. Ya, jadi dari bawah kubus ke air 4,4, dari batas air dengan minyak 3,6, di atas permukaan minyak 2 cm. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, untuk mencari massa jenisnya, adik-adik kita tahu bahwa rumusnya untuk 2 zat cair ini, rho benda kali volume benda. Volume benda boleh kita ganti dengan tinggi benda, karena nanti luas permukaannya habis ya adik-adik. Rho minyak dikali tinggi minyak ditambah rho air dikali tinggi air. Maksudnya di sini tinggi benda tercelup air ya. Ini adalah tinggi benda tercelup air. Yang ini tinggi benda tercelup minyak. Tinggi benda tercelup minyak. Nah, yang ini tinggi benda aslinya ya, yang keseluruhan ya, tinggi benda keseluruhan. Oke adik-adik, kita bisa cari di sini. Pertanyaannya kan massa jenis kubus, yaitu massa jenis benda. Jadi rho benda kali tinggi benda kan 10 cm. Karena adik-adik coba lihat ini opsinya dalam kilogram meter, kita rubah ya. 10 cm itu kan 0,1 meter ya. Oke, kalau 2 cm 0,02 meter. 3,6 kita rubah menjadi 0,036 ya meter. Sedangkan 4,4 sama dengan 0,044 meter. Oke, jadi kita pakai yang meter adik-adik. Tinggi benda berarti 0,1. Massa jenis minyak 900. Tinggi benda tercelup minyak. Oke, tinggi benda tercelup minyak kan 3,6. Ini semua tercelup minyak nih ya. Ini minyak, bawah ini air. Jadi tinggi tercelup minyak 0,036 ya. Tambah massa jenis air 1000. Tinggi benda tercelup air ya, tinggi benda tercelup air 4,4, jadi 0,044. Oke adik-adik, ini 0,1 kali rho B. Ini 20 ini adik-adik tinggal hilangkan 02, ini geser komanya 2, 1, 2, jadi 3,6. Jadi 9 kali 3,6.
ya. 9 kali 3,6. 0 ini hilang, kita kalikan 100 yang ini. 1, 2. Oke, ini juga kita kalikan 1000. 1, 2, 3. Jadi tinggal 44. Oke adik-adik, sehingga 0,1 rho B sama dengan 3,6 kali 9. Kita kalikan adik-adik di sini 3,6 kali 9 ya. 9 kali 6 kan 54. 45. 27. 9 kali 3 ditambah 5 jadi 32 ya. 32 jadi 32,4 ya. 32,4 ditambah 44. Oke, kita tambahkan menjadi 76,4. Sehingga rho B 76,4 dibagi 0,1. Ini sama-sama kita kali 10 biar komanya hilang. Sehingga menjadi 764 bagi 1. Jadi massa jenis bendanya atau massa jenis kubus 764 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis kubus 764 kilogram per meter kubik. Jawabannya C. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP. Untuk kali ini materinya adalah gerak lurus dan hukum Archimedes, soal-soal yang lebih bervariasi. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.